Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Allah Roh Kudus agar setiap firman Tuhan yang kita dengar dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya berikan judul Kita Berharga di Mata Allah. Firman Tuhan berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu atau saya dan saudara telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita yang mungkin tidak mengenal Allah. Mungkin yang hidup di dalam dosa, ada kutuk yang diturunkan. Tetapi firman Tuhan berkata telah ditebus oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang telah menebus saya dan saudara. Oleh sebab itu melalui renungan saat pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita yang telah ditebus, yang telah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Mungkin dahulu kita jahat, mungkin dulu kita seorang pemberontak, mungkin dulu kita seorang yang tidak baik, memiliki karakter yang tidak baik. Segala apa yang kita pikirkan, perbuatan, perkataan kita, tingkah laku kita. Ingat firman Tuhan berkata bahwa 2000 tahun yang lalu Dia sudah tebus dosa saya dan saudara, dan hari ini kita berharga di mata Tuhan. Katakan kepada diri kita sendiri, saya berharga di mata Tuhan. Saya memiliki nilai di mata Tuhan. Oleh sebab itu jangan lagi buat kita tidak berharga di mata Tuhan. Kita kembali lagi kepada masa lalu kita, kepada dosa yang sudah ditebus oleh Allah. Tetapi lihatlah, sebuah karya besar yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Darahnya telah menyucikan kita, darahnya telah menebus kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru, dan nilai kita senilai dengan darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kasih Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mari kita tetap setia, mari kita tetap tekun dalam iman kita. Saya mau katakan pagi hari ini, apapun, seberat apapun mungkin persoalan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ingat bahwa kita telah ditebus oleh Allah. Jangan berbalik dari kasih-Nya, jangan kembali kepada kehidupan masa lalu kita, tapi pandanglah kepada salib itu. Salib itu akan membawa kita kepada kesempurnaan iman yang sesungguhnya, sampai pada kesudahan zaman, sampai pada akhirnya kita menerima mahkota kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Ingat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita berharga di mata Tuhan karena kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh karena darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena berkat-Mu.
oleh karena kasih-Mu, oleh karena bentuk perhatian-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami yang berdosa ini telah ditebus. Harga kami setara dengan darah-Mu yang mahal, yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Kami diingatkan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mengasihi Engkau dan melakukan setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami tidak kembali kepada kehidupan masa lalu kami. Kami tidak kembali menoleh ke belakang, tapi kami punya hari depan yang penuh pengharapan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, apapun yang dihadapi oleh umat kepunyaan-Mu, mereka yang sedang berbeban berat, yang ada dalam setiap pergumulan, apapun salib yang mereka pikul, hamba-Mu berdoa Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan kuk yang ringan yang daripada-Mu, Engkau berikan damai sejahtera yang daripada-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi, agar mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau ya Bapa, agar sampai pada akhirnya mahkota kehidupan abadi menjadi bagian milik kami semua. Yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat daripada-Mu. Engkau akan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, agar kami semakin teguh dalam iman kami kepada-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa berkat yang baru menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hanya karena kasih setiamu,